Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan peran dan prinsip supervisi kependidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dinda Solu Putri Pradani dengan NIM 180210205039. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alfianas Junior Faradiani dengan NIM 180210205044. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 180210205055. Pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Yang kedua, tujuan supervisi pendidikan. Yang ketiga, fungsi supervisi pendidikan. Yang keempat, peran supervisi pendidikan. Dan yang kelima, prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang keenam, langkah-langkah supervisi pendidikan. Saya Putri Alfianas Junior Faradiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi pendidikan. Menurut para ahli, yaitu pada Piat A. Suhertian pada tahun 2000, halaman 17, supervisi adalah program berencana untuk memperbaiki pengajaran seperti perbaikan hal belajar dan mengajar. Untuk selanjutnya yaitu menurut Ahmad Tembun tahun 1981 menjelaskan bahwa supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau mutu pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu menurut Burhanuddin pada tahun 2000. Burhanuddin menjelaskan bahwa supervisi yaitu bantuan mengembangkan situasi belajar mengajar ke arah yang lebih baik dengan memberikan bimbingan dan pengarahan pada guru serta petugas sekolah guna untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa supervisi ini yaitu suatu usaha menstimulus, mengkoordinir dan membimbing secara kontinu kepada guru-guru baik di sekolah secara individual maupun kolektif agar lebih mengerti dan lebih efektif mewujudkan suatu pendidikan dalam fungsi pengajaran. Saya juga akan menjelaskan tentang tujuan supervisi pendidikan. Menurut Cucu Atikah tahun 2018 berpendapat bahwa tujuan utama dari supervisi yaitu memperbaiki pengajaran. Dan menurut Made Pidarta dalam Atikah tahun 2008, tujuan supervisi yaitu yang pertama, membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas. Untuk yang kedua, membantu mengembangkan pribadi, kompetensi dan sosialnya. Dan yang ketiga, membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, yaitu ikut meningkatkan kerjasama masyarakat atau komite sekolah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi supervisi pendidikan. Fungsi utama yang dimiliki oleh supervisi pendidikan yaitu ditujukan untuk perbaikan dan meningkatkan mutu atau kualitas dari tenaga pendidik atau guru di lembaga tersebut. Sedangkan menurut pendapat dari Sahertian pada tahun 2008 mengatakan bahwasanya fungsi dari supervisi pendidikan dibagi menjadi 8 macam, yaitu yang pertama, mengkoordinasi seluruh usaha yang dimiliki sekolah. Mengkoordinasi seluruh usaha sekolah meliputi usaha yang dimiliki setiap guru atau pendidik di lembaga tersebut. Kemudian, usaha sekolah dalam hal membuat ataupun menyusun agenda-agenda tahunan atau kegiatan selama setahun harus dikoordinasikan dengan sebaik mungkin. Kemudian usaha guru untuk menaikkan jabatan atau karirnya di lembaga tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menyempurnakan kepemimpinan sekolah. Nah, di sini maksud dari fungsi supervisi pendidikan yaitu fungsi supervisi pendidikan harus mampu memberikan bekal, pengamatan, pengawasan,
dan memberikan pelatihan secara terus-menerus bagi tenaga pendidik atau guru supaya memiliki kemampuan keterampilan yang baik dalam hal kepemimpinan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu memperluas pengetahuan dan pengalaman guru atau pendidik. Di sini supervisi harus bisa memotivasi guru untuk mempunyai kemampuan dan kemauan untuk selalu belajar terus-menerus dari pengalaman di lapangan, karena hal tersebut akan menambah pengetahuan yang dimiliki oleh guru atau pendidik tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu menstimulasi usaha sekolah supaya semakin inovatif. Seorang supervisor perlu memberikan stimulus ataupun rangsangan pada guru untuk bekerja dengan inovatif dan tidak bekerja sesuai keinginan atau instruksi dari pemimpinnya, tetapi harus mampu berperilaku aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu memberikan fasilitas dan penilaian secara terus-menerus. Nah, penilaian yang diberikan harus bersifat menyeluruh dan kontinu, karena hal tersebut adalah fungsi utama dari supervisi pendidikan. Kemudian yang keenam yaitu menganalisis situasi belajar mengajar. Keberadaan supervisor antara lain yaitu untuk menyampaikan bimbingan dan analisa terhadap kegiatan atau aktivitas pembelajaran, karena keberhasilan proses pembelajaran atau keberhasilan dalam hal belajar mengajar ditentukan oleh fungsi supervisor ini. Kemudian yang ketujuh yaitu memberikan pengetahuan serta keterampilan pada setiap guru atau pendidik. Nah, fungsi inti supervisor adalah mengawal bagaimana tugas pendidik atau guru dapat terlaksana dengan baik dan sempurna. Maksudnya yaitu tugas pokok yang dimiliki oleh guru atau pendidik harus terlaksana dengan sebaik mungkin. Nah, hal tersebut bisa terwujud atau terlaksana dengan pelatihan dan bimbingan pengetahuan serta keterampilan dari supervisor itu sendiri, baik di tingkat internal maupun di tingkat eksternal. Selanjutnya yang terakhir yaitu memberikan wawasan yang luas serta terintegritas di dalam merumuskan maksud ataupun tujuan pendidik dan meningkatkan kemampuan ataupun keahlian mengajar guru atau pendidik di lembaga tersebut. Dan selanjutnya saya akan memberikan beberapa peran yang terdapat di dalam supervisi pendidikan ini. Yang pertama yaitu sebagai partner. Supervisi pendidikan sebagai partner dalam membina pendidikan di sekolah yang dibina. Dan yang kedua yaitu sebagai inovator. Supervisi pendidikan ini sebagai pengembang inovasi dalam pendidikan di sekolah yang dibina. Dan yang ketiga yaitu sebagai konsultan. Supervisi pendidikan ini sebagai konsultan dalam pendidikan pembelajaran di sekolah yang dibina. Dan yang keempat yaitu sebagai konselor para pendidik dan staf kependidikan di sekolah yang dibina. Dan yang kelima yaitu sebagai motivator. Supervisi pendidikan ini sebagai motivator atau sebagai pemberi inovasi motivasi kepada para pendidik dan staf kependidikan di dalam sekolah yang dibina. Dan selanjutnya saya akan memberikan beberapa prinsip yang terdapat di dalam supervisi ini.
Yang pertama yaitu memberikan rasa aman. Jadi sebagai seorang supervisor harus memberikan rasa aman kepada seseorang yang akan disupervisi. Dan yang kedua yaitu bersifat konstruktif dan kreatif. Karena sebagai supervisor harus membina secara kreatif terhadap seseorang yang akan disupervisinya. Dan yang ketiga yaitu terlaksana dengan sederhana. Dan yang keempat bersifat realistis atau sesuai dengan keadaan aslinya. Dan yang kelima adalah profesional. Jadi seorang supervisor dan seseorang yang disupervisinya harus hubungan ini harus terjalin dengan profesional, bukan terjalin sesuai hubungan pribadi. Dan yang keenam yaitu sesuai dengan kesanggupan atau sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang ketujuh adalah mandiri. Jadi seorang supervisor harus membantu para pendidik atau seseorang yang disupervisi agar tidak ketergantungan kepada kepala sekolah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah supervisi pendidikan. Menurut pendapat Mariono pada tahun 2011 mengatakan bahwasannya langkah-langkah dari supervisi pendidikan ini dikelompokkan ke dalam 5 langkah, yaitu yang pertama melakukan pertemuan pendahuluan atau permulaan. Nah, melakukan pertemuan permulaan atau pendahuluan ini dikelompokkan lagi menjadi 2 macam, yaitu menciptakan situasi kekeluargaan yang akrab dan intim antara guru ataupun pendidik dengan supervisor agar komunikasi sewaktu ataupun sepanjang proses kegiatan supervisi bisa berlangsung dengan baik dan efektif. Yang kemudian membuat kesepakatan ataupun perjanjian antara guru dengan supervisor agar komunikasi di sepanjang kegiatan supervisor mengenai aspek-aspek dalam proses ataupun metode pembelajaran yang hendak dikembangkan dan ditingkatkan. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan yang dibuat oleh guru ataupun pendidik dengan supervisor, yaitu membuat perencanaan mengenai pelaksanaan observasi ataupun penelitian langsung secara bersamaan. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pelatihan mengenai mengajar dan observasi yang mana guru ataupun pendidik tengah melakukan proses pembelajaran. Sedangkan bagi supervisor melaksanakan pengamatan dengan cermat dan sebaik mungkin menggunakan peralatan ataupun instrumen observasi. Yang keempat yaitu melakukan pengkajian data atau menganalisis data. Nah, dalam peristiwa ini, supervisor menganjurkan guru atau pendidik untuk mempertimbangkan kembali apa yang telah dilakukan oleh guru ataupun pendidik pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas atau proses pembelajaran sedang berlangsung di dalam kelas. Yang kelima yaitu langkah diskusi dengan memberikan timbal balik yang dimana bermaksud untuk memberikan timbal balik berdasarkan apa yang telah dilakukan supervisor pada pendidik atau guru yang tengah belajar mendidik untuk meningkatkan keterampilannya, serta pelaksanaan langkah ataupun metode timbal balik seharusnya dilakukan dengan objektif serta segera. Nah, dari kelima langkah atau metode supervisi tersebut mempunyai beberapa keterkaitan yang cukup erat satu dengan yang lainnya. Dan
sangat berkesinambungan atau berkelanjutan dalam beberapa prosedur, langkah-langkah atau metode yang dilakukan oleh supervisor untuk melakukan kontrol terhadap proses pembelajaran guru ataupun pendidik di dalam kelas tersebut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.